Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muzaki TV. Video kali ini saya akan membahas untuk kalian belajar bagaimana caranya membuat dokumen pada Microsoft Word ya. Jadi kalian belajar Microsoft Word untuk pemula ya, untuk dasar ya. Mudah-mudahan teori dasar ini kalian bisa langsung ngikutin ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk videonya. Silakan disimak, dan untuk yang baru menemukan channel ini ya silakan kalian klik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya untuk kalian berlangganan agar kalian tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya ya. Oke ya. Oke, langsung aja. Nah, ada banyak cara membuka aplikasi Microsoft Word ya. Caranya kalian bisa langsung klik di sini ya, klik sekali aja ya. Kalau misalkan kalian udah menaruh aplikasi Word-nya di menu bawah ini ya. Atau ada cara lain, caranya tinggal kalian klik kanan di sini ya, di mouse bisa juga klik kanan ya, klik kanan atau pilih salah satunya ya, atau pilih ini ya. Kalau ini file-file yang udah saya buat ya, coba kalian pilih yang Microsoft Office Word 2007. Nah, seperti ini ya. Atau ada lagi cara yang lain ya. Kalian bisa misalkan Pak, di desktop saya di desktopnya ini tidak ada terdapat aplikasi Word-nya ya. Bisa kalian cek untuk aplikasi Microsoft Office Word-nya di menu Start ya. Tinggal kalian ketikkan di sini ya, ketikkan saja Word gitu, kata kuncinya aja ya. Oke, maka nanti akan muncul aplikasi seperti ini. Nah, bisa kalian langsung klik kanan di sini ya, klik kanan, atau bisa langsung diklik ya, diklik. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Atau kalian bisa pilih open. Nah, ini ya, open. Oke, dia juga akan muncul seperti ini. Oke ya, mudah ya cara membuka aplikasi Word bagaimana. Oke, nah sekarang saya akan memperkenalkan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Office Word ya. Oke, sebelum saya kenalkan apa sih fungsinya untuk aplikasi Office Word ini. Aplikasi Office Word ini digunakan untuk membuat sebuah dokumen ya, untuk membuat sebuah dokumen berupa misalkan laporan untuk membuat lamaran kerja gitu ya, untuk membuat kurikulum vitae ya, atau daftar riwayat hidup. Ini bisa kita buat menggunakan aplikasi Microsoft Office Word ya. Oke ya, sesuai dengan namanya Microsoft Office Word ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office Word. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Office Word ini terdapat menu-menu yang bisa kalian gunakan ya, yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini di atas ini namanya adalah title bar ya. Ini yang di tengah ini ya, ini namanya title bar, yang mana nantinya ketika dokumen kalian ini kalian simpan, nah nama di sini akan terpampang dari judul ya, judul dokumen kalian apa. Misalkan judulnya ini di sini dokumen 1 Microsoft Word
Nah, dokumen 1 Microsoft Word ini juga bisa diganti ketika kalian udah membuat suatu dokumen di sini. Ya, ini adalah menu judul. Oke, atau title bar. Ya. Kemudian, nah di sini ada ya di garis ini ya ada home, insert, page layout ini. Ya, ini merupakan suatu menu bar, ya dinamakan menu bar atau menu dari Microsoft Office Word, ya menu-menu atau menu bar. Ya, di dalam menu bar ini terdapat sub menunya masing-masing, ya masing-masing mempunyai sub menu, ya sub menu bar. Nah, ini di dalam home juga ada, di dalam insert juga ada nih menu bar, ya. Kemudian page layout juga ada, menu page layout juga ada sub menunya. Kemudian menu reference, ya mailing, menu mailing, dan menu review, menu view juga dia ada sub menunya. Oke ya. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya office button. Ya, office button. Office button ini fungsinya ya ketika kita klik, ya langsung aja kita klik. Nah, ini fungsinya dia terdapat menu-menu, ya menu-menu yang disediakan oleh office button ini. Ya, fungsinya untuk apa? Misalkan kita klik new. Nah, ini klik new, maka ini di dalam menu new ini adalah fungsinya untuk membuat sebuah lembar kerja baru, ya lembar kerja baru. Ketika kita klik, maka kemudian kita pilih blank dokumen, ya create. Nah, kemudian nanti ada menu baru di sini, ya ini dokumen 1, ini dokumen 2, ya. Oke ya, ini saya close aja 1. Oke. Nah, di dalam office button ini juga terdapat open, ya. Open ini, menu open ini fungsinya untuk mencari dokumen yang sudah kita simpan, ya atau dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, ini kita bisa klik open di sini. Ya, ketika kita klik open, maka kita akan ditujukan kepada file yang tadinya kita buat, gitu. Ya, yang tadi kita buat nih, ini file open. Oke, saya close aja dulu. Oke, kemudian nah di dalam office button juga terdapat menu save, ya. Nah, menu save ini tujuannya adalah atau fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Kemudian ada lagi save as. Save as juga sama, ya. Ini untuk membuat dokumen menyimpan, ya. Maaf, untuk menyimpan sebuah dokumen yang kita buat, sama fungsinya, ya. Nah, kemudian ada menu print. Nah, menu print ini misalkan kita ingin mencetak suatu dokumen yang udah kita buat di sini, ya, sudah kita buat di Word, kemudian kita ingin mencetak, maka kita bisa klik print ini, ya. Oke. Kemudian ya ini ada di menu office button, ya. Silakan bisa kalian coba-coba, ya, dalam untuk fungsi dari prepare juga ini sama, ya. Ada prepare, ada send, ya. Ada publish. Ya, mungkin kalian mempunyai blog, ya, atau blogger atau website, ya, website. Nah, ini kalian bisa publish di dalam website kalian atau blogger kalian nih, ini. Atau kita klik close, maka dia akan ketika kita klik close, maka lembar kerja yang tadi akan keluar, ya. Nah, untuk memunculkannya lagi tinggal kita klik office button seperti tadi, ya. Tinggal kita klik new, kemudian pilih blank dokumen, kemudian pilih create. Oke, itu ya. Itu untuk menu office button. Oke, kemudian ada lagi di dalam home, ya. Di dalam home ini, oke, kita satu-satu akan kita bahas, ya. Ada apa aja sih
submenu yang disediakan oleh menu home, menu insert, dan menu bar lainnya ya. Jadi terdapat submenu. Oke, di dalam submenu home ini terdapat menu clipboard ya, menu bar yang disediakan. Nah, fungsinya ini untuk apa? Misalkan coba kita ketikkan aja belajar MS Word gitu ya. Nah kemudian ini fungsinya untuk mengcopy paste ya, atau copy paste ya. Ini mengcopy paste huruf atau kalimat yang sudah kita tuliskan. Ini misalkan belajar kata kalimat MS Word ini pengen kita perbanyak misalkan gitu ya, tinggal kita copy paste aja ya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita bisa langsung menuju posisikan kursor di sebelah sini ya, sebelah kanan, tinggal kita klik seperti ini. Nah, maka dia akan muncul tanda biru seperti ini. Ini artinya kita sudah men-select ya. Kita select atau kita kita blok ya. Kita blok terlebih dahulu hurufnya ya. Kemudian kita copy seperti ini. Kita copy. Oke. Kemudian kalau sudah, tinggal kita pastekan. Paste. Nah, maka dia akan banyak seperti ini tulisannya. Tuh. Oke ya. Nah, ini ya. Nah, di dalam di sini juga terdapat menu ya. Ini namanya Customize Quick Access. Ada menu quick ya. Menu Quick Access Toolbar. Ya, jadi toolbar berupa tool. Isinya itu berupa toolbar. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, di sini ada tanda panah ya, artinya ini undo. Undo ini undo paste ini artinya kita misalkan ingin misal ada yang salah nih, kelebihan gitu, tinggal kita atau kembali ke menu sebelumnya ya, kembali ke kalimat sebelumnya, misalkan kita undo gini. Nah, dia akan menghilangkan beberapa baris. Atau kelebihan kita pengen redo ya, di sini ada undo, ada redo ya. Kemudian ketika kita redo, maka dia akan kembali ke tulisan yang sebelumnya. Oke, itu ya. Kemudian di sini juga ada print preview ya. Print preview ini fungsinya untuk melihat hasil dari dokumen yang udah kita buat. Misalkan coba kita klik ya. Nah, ketika dokumen akan kita cetak ya, dokumennya kita akan cetak, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi print preview ini untuk melihat dokumen ketika sebelum kita cetak ya. Ya, ini bakal tampilannya ketika sudah dicetak ya seperti ini gitu. Oke. Untuk keluar dari menu print preview, tinggal kita klik menu close print preview ini ya, kita klik. Oke. Setelah kita klik, kita akan kembali lagi ke menu editing ya, atau menu editor atau lembar kerja ya, menu lembar kerjanya. Oke. Nah, kemudian di sini ada ya, di dalam lembar kerja. Nah, di sini ada yang namanya ruler ya. Ini ya, ruler. Nah, fungsinya untuk apa sih ruler ini? Fungsinya untuk memberikan jarak ya, atau ukuran kalimat nih, ukuran kalimatnya, ukuran kalimat dari dari footer atau dari header ya. Maksudnya apa? Dari atas misalkan atau dari samping, ukurannya seperti apa ya, jarak ya, ukuran jaraknya. Misalkan kita buat saja seperti ini. Nah, ukuran jaraknya ya, untuk geser
ukuran jarak dari kalimatnya kita mau buatnya seperti apa. Oke, nah untuk tombol ini ya, tool yang ini adalah namanya indent. Indent ini fungsinya untuk menggeser kalimatnya. Nah ini kalimatnya ya, kalimatnya. Nah atau ini juga untuk mengukur jarak dari tulisan ya, tulisan dari lembar kerja atau dari kertasnya nanti ya. Misalkan kita pengennya saya pengennya ada di pojokan sini deh full kertasnya, bisa kita tinggal sampai kita tuju ke ruler ini sampai dia muncul tanda panah seperti ini ya, left margin gini. Nah kemudian kita tinggal geser, nah maka dia akan bergeser ke pojokan sini ya. Ini ya fungsinya ya. Oke, kita kembalikan aja, kita kembalikan lagi. Oke, nah kemudian di dalam menu home ini juga terdapat submenu submenu font ya. Tadi ada submenu clipboard, ada juga submenu font. Nah fungsinya untuk apa menu font ini ya? Di dalam menu font ini disediakan berbagai jenis hurufnya ya, atau jenis huruf ya, atau tampilan hurufnya mau seperti apa ya, kemudian ukuran huruf, dan kemudian ketebalan huruf, kemudian kemiringan huruf ya. Jadi akan dibuat miring, atau kita ingin membuat garis bawah ya pada huruf pada kalimatnya, ini bisa menggunakan submenu font. Oke, saya kenalkan satu demi persatu submenu font ya. Jadi di sini ada namanya font ya, atau jenis font ya, bentuk ya, bentuk-bentuk dari hurufnya, ini fungsinya. Nah kemudian ada size ya, ini font size atau ukuran dari huruf ini ya, kalimat ini ya. Kemudian ada ketebalan ya. Oke, caranya sama seperti tadi, tadi kita pengen mengcopy ya, caranya kita tinggal select ya, atau kita blok ya. Kita bisa blok barisan huruf yang pengen kita ganti ya, atau kalimat yang pengen kita ganti. Misalkan ya, caranya tadi bisa seperti ini ya, kita klik. Nah kemudian ada juga bisa kita blok. Nah sebelah sini ya, kita arah kursornya ini kita arahkan di sebelah kiri seperti ini. Nah kemudian mouse-nya kita tekan ya, klik kanan, klik kiri ya, klik kiri, kemudian kita tekan, kemudian kita geser ya. Misalkan ini yang pengen kita ganti bentuk fontnya atau bentuk hurufnya ya, atau misalkan pengen dua ini deh gitu, kita ganti bentuk fontnya. Nah tinggal kita select seperti ini, atau kita blok. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Nah tinggal kita cari pengen seperti apa gitu ya, bentuknya, bentuk hurufnya ya. Di sini banyak ya, kita bisa scroll ke bawah ya, gitu ya. Tinggal kita cari dan disesuaikan aja nanti pengennya apa, pengennya yang seperti apa bentuk fontnya. Tapi umumnya biasanya untuk dokumen resmi ya, untuk dokumen resmi ini menggunakan Times New Roman ini. Nah, ini untuk dokumen resmi ya. Kemudian misalkan ini ukuran ukuran size-nya, ukuran fontnya pengen kita size fontnya pengen kita ubah. Misalnya kita pengen perbesar ya, tinggal kita masuk ke sini ya, pilih font size. Oke, kemudian tinggal disesuaikan mau besarnya seperti apa. Pengen ukuran 24 boleh ya, tinggal nanti disesuaikan aja. Atau umumnya sih kita gunakan yang 12. Ini untuk umum ya, ukuran 12 itu. Oke, kemudian agar hurufnya ini bisa tebal ya, tinggal kita gunakan submenu font yang fungsi bold ya. Ini fungsi bold ya. Nah fungsi bold ini fungsinya untuk menebalkan huruf. Nah, kemudian ada lagi fungsi italic nih ya, ada tulisannya italic ya, tinggal kita klik, fungsinya untuk
agar hurufnya ini miring ya, atau pengen kita kasih garis bawah, tinggal kita pilih underline ini ya, underline. Nah, kemudian ini untuk mencoret ya, atau strike stroke, ini fungsinya untuk mencoret huruf ya, kita coret seperti ini ya. Dan ini ada banyak ya menu-menu font. Intinya segala bentuk font ini akan diubah menggunakan ini ya. Atau kita pengen rubah warna font ya, kita di sini ada menu apa namanya nih, subscript, ada superscript ya. Bedanya kalau subscript ini hurufnya ini menjadi kecil seperti ini ya. Kemudian kalau ini hurufnya posisinya itu ada di atas atau di bawah gitu ya. Biasanya ini digunakan untuk huruf matematik perpangkatan ya, untuk perpangkatan biasanya nih fungsinya. Nah, ada lagi misalkan apa namanya, ini kita hilangkan dulu ya. Oke, misalkan apa namanya, kita di sini pengen ada beberapa huruf yang besar nih, kita pengen ganti huruf besar. Nah, kita bisa gunakan fungsi font ini ya, apa namanya, change case ya. Kita rubah fontnya misalkan. Nah, fontnya ini misalkan kita pengen menggunakan huruf kapital ya, ada huruf kapital, ada huruf apa namanya huruf yang kecil ya, huruf besar ya, ada huruf besar, ada huruf kecil. Kita bisa pilih sentence ya. Nanti sentence ini ya, kita juga bisa pilih lower case. Nah, ini lower case ini untuk mengubah hurufnya menjadi huruf yang kecil. Ada upper case ini agar hurufnya bisa berubah menjadi huruf kapital semua ya. Oke, kemudian di menu font ini juga ada terdapat warna. Kita misalkan ingin mengubah warna atau blok ya. Ya, kita memblok warna, memberikan warna background seperti ini di dalam huruf misalkan ya. Misalkan kita gunakan warna biru ya, ini kita bisa gunakan fungsi ini ya, fungsi text highlight color ya, ini untuk memberikan warna background ya. Kemudian misalkan kita ingin memberikan warna huruf juga, kita bisa gunakan ini, gunakan font color ya. Tinggal kita klik warnanya, nggak mau warna hitam misalkan, kita pengen gunakan warna merah misalkan. Nah, ini bisa kita gunakan fungsi font color. Oke ya. Nah, ini untuk merubah huruf menjadi kapital, ini bisa merubah huruf, memperbesar ya ini ya. Kita bisa pilih nih untuk memperbesar ya. Ini untuk memperkecil huruf, atau kita bisa langsung ke sini. Jadi ini fungsinya sama seperti halnya font size ya. Oke, kemudian ada lagi di menu paragraf. Oke, sub menu paragraf ini ya, fungsinya untuk merubah posisi ya, merubah posisi huruf misalkan. Ya, di sini ada terdapat di menu paragraf ini ada apa namanya, menu baris ya. Sebutnya menu baris. Ya, misalkan kita pengen barisnya itu apa namanya, rata kanan, rata kiri ya. Kita bisa gunakan align text left ini. Atau kita pengen rata tengah. Ya, ini kita perkecil dulu deh. Oke, kita pengen rata tengah. Nah, maka dia posisinya ada di tengah seperti ini. Atau kita pengen gunakan rata kanan, kita bisa gunakan fungsi ini ya. Atau pengen rata kiri dan kanan, kita bisa gunakan just TV ya, rata kiri dan kanan. Oke,
nggak begitu ini ya. Jadi coba saya perbanyak dulu. Ya, rata, kita gunakan rata kanan misalkan. Oke, maka dia akan rata kanan ya, rata kiri dan kanan. Ini ya, rata kiri dan kanan. Oke, seperti ini ya, kiri rata, kanan juga rata kalau kita menggunakan Just TV. Kalau kita gunakan kita gunakan ini rata kanan, maka dia akan rata sebelah kanannya aja ya, atau kita gunakan tengah juga bisa ya, atau kita gunakan ini rata kiri aja. Oke, nggak apa-apa ya, maka dia posisinya juga akan rata kiri. Ya, tinggal kita blok, kemudian kita ubah ke rata kiri. Ini ya, rata kiri. Oke. Nah, kemudian di sini ada menulis ya. Menulis ini bentuk kalau untuk ini ya bentuk bulatan ya. Banyak bentuknya ya untuk menulis ya. Ada yang bentuk bulatan, ada yang bentuk checklist seperti ini, ada bulatan seperti ini ya, ada bentuk kotak ya. Ada yang bentuk seperti ini ya, ada juga yang bentuk panah seperti ini ya. Ini fungsinya untuk list. Misalkan kita ingin membuat daftar belanjaan gitu ya kan, kita gunakan list bulatan juga boleh, atau kita pengen membuat list angka seperti ini ya, penomoran ya, membuat penomoran seperti ini, atau kita pengen membuat sub penomoran. Nah, ini tinggal kita gunakan ini ya, sub penomoran. Oke, kemudian ini fungsinya untuk sebagai space ya, atau posisi spasinya. Ini tanpa spasi, ini normal. Oke, ini hurufnya agak tebal. Atau kalau ini memberikan warna. Oke ya. Ini terdapat menu home. Nah, kemudian menu insert. Nah, di dalam menu insert ini terdapat menu page ya, menu page ini maksudnya menu halaman ya. Untuk cover page ini fungsinya untuk memberikan sebuah cover ya. Mungkin kalau kita biasa lihat di buku-buku ya, biasanya itu di lembar pertama itu ada covernya, ada sampul ya. Nah, ini sampulnya, kita berikan sampul misalkan. Oke, ini ada blank page, ada page break ya, banyak ya. Atau kita pengen membuat sebuah tabel ya, tinggal kita klik table seperti ini. Nah, kita sesuaikan, kita pengen bikin kolomnya berapa ya, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8. Nah, tinggal disesuaikan aja butuhnya berapa gitu ya. Atau misalkan di sini cuman bisa mentok 10 doang. Nah, tinggal kita bisa klik insert tabel seperti ini. Nah, tinggal kita buat di sini ya, kolomnya misalkan berapa, 15 ya, dan untuk barisnya 15 juga misalkan. Nah, tinggal disesuaikan aja. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini juga ada tambahan lagi submenu, fungsinya untuk memberikan warna ya, memberikan warna untuk tabel. Tinggal kita sesuaikan aja maunya seperti apa warnanya. Oke, itu ya. Kemudian ada lagi menu illustration seperti ini ya. Nah, di sini terdapat menu picture. Ini fungsinya untuk memasukkan sebuah gambar. Tinggal kita klik, kita cari gambar mana yang mau kita masukin. Misalkan ini, kita klik insert. Nah, maka dia akan muncul gambar seperti ini. Itu ya.
Untuk formatnya misalkan lingkaran kayak gini. Oke, maka dia ada di dalam lingkaran. Tinggal kita sesuaikan. Nah, ini ada format bingkai ya. Kita memberikan bingkai misalkan. Atau normal aja juga bisa. Ya. Kemudian ada lagi menu clip art. Nah, clip art ini adalah ketika kita klik, kita akan memunculkan sebuah gambar yang disediakan oleh Microsoft Office Word. Ya, tinggal kita klik go. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari mau gambar apa ya mau kita masukin. Nah, misalkan gambar ini komputer ya. Nah, ini untuk merubah ukurannya tinggal kita perbesar seperti ini sampai muncul tanda panah. Tinggal kita perbesar. Oke, maka dia akan besar seperti ini. Oke ya. Kemudian di dalam menu insert juga terdapat shape ya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memberikan sebuah simbol-simbol. Ya, kita bisa memberikan garis seperti ini ya. Kita taruh di mana? Serah. Atau kita bisa juga membuat sebuah lingkaran misalkan di sini, atau kotak ya, bentuk simbol-simbol ya, bentuk kotak seperti ini ya, atau lingkaran juga boleh, segitiga ya, atau tanda panah seperti ini gitu ya. Oke, kemudian ada lagi smart art ya, atau chart ya, fungsinya untuk flowchart ya, menampilkan sebuah flowchart ya. Biasanya ini fungsinya itu untuk menampilkan misalkan data pemilihan umum juga bisa, atau data penjualan di tahun 2016 sekian, adanya penurunan, adanya kenaikan, penurunan, ada penurunan, ada kenaikan misalkan gitu ya. Tinggal kita sesuaikan bentuknya mau seperti apa flowchartnya. Bisa bentuk seperti ini ya, atau bisa juga bentuk line seperti ini, garis ya, atau bisa bentuk lingkaran seperti ini ya, banyak macamnya ya. Tinggal kita klik kita sesuaikan aja. Oke, kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini fungsinya untuk membuat sebuah link penyimpanan ya, link seperti ini ya, link dokumen. Oke ya, ada bookmark, ada cross reference ya, ada header, footer ya. Ini fungsinya untuk memberikan sebuah header nih. Biasanya kalau kita di dalam buku, nah di sini ada misalkan judul atau katakanlah di headernya ini biasanya bentuk disebutnya ya kop surat ya, kop surat. Nah, mungkin di bawahnya ini adalah penomoran gitu, footernya penomoran misalkan. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi header footer seperti itu ya. Nah, kemudian ada text box, ada quick art, ada word art ya, ada simbol ya. Nah, simbol ini akan muncul simbol-simbol nih seperti ini ya, muncul simbol-simbol. Atau ini equation, biasanya untuk guru matematika nih dalam membuat soal misalkan ya, tinggal kita buat seperti ini. Terdapat huruf rumus-rumus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita sesuaikan aja kebutuhan kita seperti apa. Oke ya, di sini juga misalkan ada juga yang satuannya, bentuk satuan dari equationnya ya. Nah, kemudian ada lagi page layout. Nah, page layout ini adalah fungsinya untuk menampilkan kertas ya, ukuran kertas misalkan.
Kayak ukuran margin juga bisa kita ubah di sini ya. Misalkan ukuran kertasnya kita pengen yang A4 ya, tinggal kita cari aja A4. Kalau misalkan nggak ada di sini ya, atau normal atau las custom ya, misalkan di sini nggak ada nih untuk ukuran A4, tinggal kita custom margin seperti ini. Klik custom margin, kemudian kita pilih ini ya, peg ya, atau ini paper ya. Kemudian kita pilih paper size, ukuran kertas ya. Kita scroll aja ke bawah, kita pilih yang A4 misalkan, cari A4 mana ya. Nah ini ya A4 misalkan, atau letter juga boleh ya, sesuaikan dengan ukuran kertas yang mau kita print ya. Oke, atau ukuran marginnya ya, kita bisa ukur di sini. Ukuran margin itu maksudnya jarak kertasnya nih, jarak hurufnya mau seperti apa ya kita buatnya. Oke, nah ini untuk secara ini orientation ini adalah untuk membuat ukuran membuat bentuk kertas ini menjadi vertikal ya. Kemudian untuk landscape ini adalah untuk mengubah menjadi horizontal seperti ini ya. Oke, bentuk tidur seperti ini ya, agak lebar. Nah ukuran kertasnya agak lebar seperti ini, mengubah bentuk ukuran kertas. Kemudian ada lagi size-nya. Kita selain kita pilih margin, kita juga bisa pilih menu size. Nah ini kita bisa pilih A4 ya, ukuran kertasnya ya, ini sama seperti tadi. Oke, ada lagi menu reference, ada my link ya, ada review, ada view ya, ada desain, ada layout. Nah ini ya. Oke, nah ada beberapa ketika kita klik word ini rulernya ini tidak muncul ya. Nah ini untuk memunculkan dan untuk menghilangkan, tinggal kita klik di pojok kanan seperti ini ya, ada view ruler, tinggal kita klik. Nah ini rulernya hilang. Untuk memunculkan kembali tinggal kita klik view ruler seperti ini ya. Oke, itu ya. Nah misalkan kita ingin menyimpan dokumen, tinggal kita klik office button, kemudian kita pilih save. Nah kemudian tinggal kita simpan di mana, misalkan di menu dokumen ya. Kita berikan nama belajar Word gitu ya, tinggal kita klik save. Nah maka dia akan langsung tersimpan di dokumen kita ya. Ini ya, belajar Word ya. Oke, seperti halnya tadi ya di awal ya. Di sini ada menu title bar tadi, kita kembalikan aja dulu nih ukuran kertasnya ya. Nah ini ada title bar. Nah title barnya akan muncul bahwasanya ini adalah dokumen belajar Word gitu ya. Oke, nah kemudian mohon maaf saya lupa, di sini ada menu ya. Ini untuk menutup jendela, menutup lembar ya, menutup aplikasi, kita bisa pilih minimize seperti ini. Jadi kita cuman tutup tapi bukan keluar dari aplikasi ya, tinggal kita minimize seperti ini. Nah maka dia akan kembali ke desktop nih seperti ini. Oke, untuk kembali lagi tinggal kita klik aplikasinya. Nah kemudian di sini juga terdapat pilihan restore down. Restore down ini fungsinya untuk agar posisi aplikasinya seperti ini, separuh ya, separuhnya. Nah untuk mengembalikan lagi tinggal kita klik maximize seperti ini ya. Kalau tadi kita pilihnya restore, kalau untuk mengembalikan kita pilih maximize. Nah kemudian kita bisa klik close ini.
Tanda X ini fungsinya untuk close atau mengeluarkan dokumen atau mengeluarkan aplikasi. Ya, kalau minimize ini hanya menutup jendelanya aja, ya, menutup aplikasinya aja, tapi tidak mengeluarkan aplikasi tetap berjalan, ya. Kalau close, kita klik close, maka dia akan keluar dari aplikasi. Itu ya, itu bedanya ya. Oke, bedanya seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan pertama kali ini ya, untuk pemula ya. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini ya. Mungkin itu aja untuk penjelasan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.